Hello, good evening, Sis Ririn. Hello, good evening to Sis Anna. How are you today? Yeah, I'm good today. Thank you for asking. Okay. Kalau just a little bit chaotic out there, yeah. A lot of demonstration. Yes, that's right, Miss. But for now, ini di Miss sudah kayak mereda deh kayak di Surabaya. Oh, really? In Surabaya, Mm-mm. calming down. Nah, tapi nggak tahu juga sih kalau setelah ini, maksudnya jam-jam malam. Yeah, because last night in Pare, in Kediri also there is a demonstration and a museum was burned. Jadi ada yang museum yang kayak dirusak, dibakar. Oh, Then it the is same, Miss. In Surabaya also. Oh, I see. The same. But is it Yes. close to your place, Sis Ririn? Dekat nggak dari tempatnya Sis Ririn? Ah, ini Miss, jauh, so far ini Miss ya. So far. Yeah, so far. Maybe ini 15 kilometer. 5 kilo. Yes, 5 kilo. I see, I see. Which part of Surabaya are you, Sis Ririn? What is that, Miss? Which part? Which part tuh bagian mana? Oh, ini kayak ini loh Gerahadi. Jadi kayak itu loh, Mas, Miss, kayak gedung apa ya? Gedung pusat Hmm? Surabaya. Oh, I see, I see. And then, Mm. kalau Sis Ririn, in which part of Surabaya? Di bagian mana Surabaya? Ah, I'm Sidoarjo, Miss, but kayak perbatasan Sidoarjo Surabaya. Ah, I see, I see. In the border. Mm. Border itu perbatasan. Border. Yes, in the border. Alright, so welcome back again to the class ya, Sis Ririn for today. Hari ini kira-kira kalau kita ada tensis baru, Sis Ririn ready nggak? Oh, Lady Miss, aku ingin belajar soal pensis. Jadi kan nanti oke. tinggal nge-review gitu. Nah, ya. Nah, for today, this is our new tenses. We talk about have you ever. Sis Ririn biasanya kan di sana suka ada tuh pertanyaan yang have you ever gitu ya. Yes, Ya, oke. Fun. Apa tuh artinya, Sis Ririn? Have you ever, apakah kamu pernah, Yes, that's right. Apakah kamu pernah atau pernahkah kamu gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tensisnya ini sih, Ririn. Jadi ada satu tensis namanya adalah present perfect tense. present perfect tense? Yes. Ini di modul nggak selengkap ini sih, fungsi dan lain sebagainya. Jadi kalau mau dicatat atau mau di ini nggak apa-apa. Ya, nanti aku ini lagi nih, kayak apa, review ulang Ah, videonya. alright, boleh dibaca dulu, Sis. Oke, present perfect tense function, fungsi present perfect tense satu, menyatakan pengalaman tanpa menyebut kapan waktunya. I have visited Singapore. Number two, menyatakan peristiwa yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Number three, menyatakan hasil atau akibat dari sebuah tindakan. He had broken his legs. And then number four, menyatakan peristiwa yang baru saja selesai. I have just finished my homework. Hmm, itu menyatakan peristiwa dimulai berlangsung tuh seperti ini ya, present continuous ya, Miss, bukan? Iya, kalau ini tuh kalau present continuous kan masih emang lagi dilakuin sekarang banget kan. Mm-mm. Kalau bedanya sama present perfect, kalau present perfect itu dimulainya udah dari dulu nih, tapi sekarang tuh masih gitu. Misalkan, Oh. she has lived here for 5 years. Dia udah tinggal di sini selama 5 tahun. Tapi tahun ini juga dia masih tinggal di sini gitu, masih berlangsung tinggal di Hmm, sininya gitu. okay, understand. Ini dia menyatakan pengalaman. Sebenarnya kita kan bisa ya, misal I visited Singapura, aku telah mengunjungi Singapura. Tapi kalau misal pakainya visited, itu kan nanti jadinya past tense kan. Kalau past tense itu kita Mm-mm. harus jelas gitu waktunya itu kapan. Nah, bedanya kalau present perfect tense, kita itu bisa menyatakan pengalaman bahwa kita pernah ini, pernah itu, tapi tanpa nyebutin kapan waktunya. Kayak gitu. Okay, Miss. Jadi misal I have visited Singapore. Aku telah mengunjungi Singapura. Tapi ya udah pokoknya pernah aja sepanjang hidupku tuh pernah gitu mengunjungi Singapura kayak gitu. Nggak perlu dikasih tahu mengunjungi Singapurnya itu kapan. Oh, nggak perlu ada keterangan waktu ya, Miss ya? Iya, Maksudnya nggak jelas gitu ya?
Ya, biasanya kalau perfect tense jarang sih yang ada keterangan waktunya, tapi nanti ada yang pakai keterangan waktu juga. Hmm, And then yang oke. kedua tadi ya, menyatakan peristiwa yang dimulai masa lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. She has lived here for 5 years. Dia telah tinggal di sini selama 5 tahun. Tapi sekarang juga sampai sekarang nih masih berlangsung dia tinggal di sininya. Hmm. Misal Sis Ririn has lived in Sidoarjo for 2 years gitu. Sis Ririn sudah tinggal di Sidoarjo selama 2 tahun. Nah sekarang juga masih di Sidoarjonya. Hmm, oke. Oke. Next, menyatakan hasil atau akibat dari sebuah tindakan. He has broken his leg. Dia telah broken tuh kayak mematahkan gitu. Dia mematahkan tulangnya. Misal karena dia main bola, abis itu mungkin ada cedera, makanya dia lengannya patah gitu kakinya. Oh, leg itu kaki ya, Miss? Kaki atau tulang, Miss ya? Leg itu Leg. lengan kaki kayak dari mana ya? Kayak betis gitu ya? Ya, betul. Dari lutut sampai pergelangan kaki itu leg. Oh, leg. Leg. Oke, oke. Oke, and then bisa juga untuk menyatakan peristiwa yang baru aja selesai. I have just finished my homework. Aku baru saja menyesalkan homework PR-ku. Itu pakai di sini have just finished. Kalau misal kita cuma bilang I finished my homework. Nah, itu kan artinya aku udah menyelesaikan PR-ku gitu kan. Ini Mm-mm. nggak di nggak ada keterangan gitu bahwa PR-nya itu ya baru aja selesainya tuh baru aja selesai. Hmm. Tuh. Oke, any question? Ada yang mau ditanyain dulu ke Ririn so far? I have. Di sini have itu artinya banyak ya, Miss ya? Ah, nah, have di sini itu posisinya dia sebagai eh, semacam to be. To be. Iya. Oh. Jadi kalau kalau kemarin itu yang present continuous itu kan ada I am atau she is gitu ya, ada is, ada Mm-mm. am, ada are gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau misal yang di present perfect itu adanya has sama have. Oh, has sama have. Iya, Kalau untuk head itu beda lagi ya, Miss? itu beda lagi. Oh, kalau Iya. have misal kayak I just have finished gitu ya. Aku Nggak baru saja selesai, nggak nyambung ya. bisa. Mhm. Oke, ini time signalnya, Ren. Boleh dibaca dulu. Oke. Time signal present perfect dan present perfect. Beberapa kata keterangan waktu yang sering dipakai for selama atau durasi. eh Since sejak atau titik waktu already sudah yet belum. Biasanya di kalimat negatif atau tanya. Just baru saja, ever pernah, never tidak pernah, recently or lately baru-baru ini atau akhir-akhir ini, so far, or up to now, or until now, sejak ini sampai sekarang. Oh, for itu artinya selama ya, Miss? Hmm? For. For ini Ah, ah. artinya banyak, bisa Banyak ya. bisa karena, Hmm. bisa selama, tergantung Nah, konteksnya. nah iya tuh ya, ternyata karena tuh nggak because lah yang Miss Iya, ya, banyak ya. gitu. Bisa juga karena, bisa demi, bisa selama. Nah, itu tergantung apanya, Miss, sebenarnya kita baca Tergantung, atau negatif atau apa. tergantung konteks kalimatnya. Hmm. Tergantung konteks kalimatnya. Kalau misal, apa ya, kalau misal kali kita mengerti kalimatnya secara struktural, oh ternyata yang di for di sini tuh maksudnya selama. Hmm. Itu kalau kita membaca, misalnya kalau kita kayak merangkai kata-kata kan bingung ya. Contoh, kalau pakai for itu kalimatnya yang gimana? For. Nah, Nah, itu misal, kalau justru kalau misal kita merangkai kata-kata sendiri, kita kan bisa menempatkan for-nya sebagai apa? um, Tuh. Miss, aku Misal, Sirenen mau uh, bilang apa? Mau mau for bilang sebagai apa? for sebagai ini, for sebagai Selama, uh, untuk bukan untuk sih selama 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 selama. kan bisa always juga.
Selama enggak, always itu selalu. Selalu. Oh ya, selama. Selama itu yang tadi Heeh. Sister Erin. I have Oh, lived here oh, for 5 years. oke. Oh iya sih, Saya ini hidup di selama. sini selama 5 tahun. For 5 years. Kalau Iya, karena nih, karena gini. biasanya kan aku sering I tuh melihat pakai visa. can go out Aku tidak bisa for berarti. For. my umur misalkan ini. Aku nggak bisa Oh, pergi heeh. keluar karena PR-ku. Oh, kerjaan. Mm-mm. Ya, karena aku punya PR kayak gitu. Atau Hmm. ini for apa ya? Oh, enggak deh, Mm-mm. nggak bisa, harus di tengah. Oh, kalau for itu di tengah ini ya? Iya, biasanya di tengah. Oh, kalau misal I can go out because my work itu bisa nggak Miss ya? Bisa, Bisa bisa. aja ya. Nah, because itu ya Miss kayak apa bisa digunakan tengah, belakang, depan bisa ya? Kalau because dia tengah aja. Oh, tengah Kecuali, aja. iya, kecuali kalau because of. Nah, ini baru boleh di depan. Oh, Hmm. Misal because of the situation. Hmm, ini workers uh, work from home because of the ini. Because of the chaotic situation, many workers from work from home today. Gitu. Dikarenakan situasi yang sangat chaos, banyak pekerja akhirnya WFH hari ini. Nah, ini pakainya hmm. because of kalau di depan. Oh, kalau di depan itu because of, tapi kalau di bisa itu digunakan di tengah kalimat ya Miss. Iya, betul. Sama seperti of. Of juga di tengah kalimat ya Miss ya. Mm-mm. For, sorry, for. Or, ya. Di tengah kalimat. Nah ini sulit ya ternyata Miss maksudnya itu tak pikir kok banyak sekali ya. Iya. Oh, because. Tapi for itu bisa juga di depan si Ririn. Oh, Tapi artinya bukan karena ya, lebih ke mm-mm. untuk kalau yang di depan. Oh, kayak for me Misalnya, gitu ya. betul. Misal gini, for me, eh, for me, learning English is easy. Misalkan gini. For me, learning English is easy. Untukku, belajar bahasa Inggris itu mudah. Mudah. Tuh, jadi for di sini artinya bukan karena, tapi untuk. Kalau misal for-nya yang berarti karena itu jarang sih, malah nggak ada setahu kita nah yang taruhnya di depan. Mm-mm. Tadi kayak, oh iya sih. Berarti salah ya. Misal kayak menjawab pertanyaan atau apa tuh karena dikasnya tuh di depan itu nih. Berarti salah ya. Hmm, harus ada Hmm. off-nya kalau mau ditaruh di depan, jadi because of. Berarti karena gitu ya. Ya, ini typo ya, because. Because of berarti itu kalau di depan itu nih. Misal, kenapa kamu nggak pergi kerja? Because of sick gitu berarti ini ya. Karena Ya, sakit. Because I'm hmm, sick gitu ya. benar. Because of. Oke, oke. Berarti pakai of. Oke. Understand Miss. Alright, ini tadi ya time signalnya. Hmm. Ada for, ada since. Since itu sejak, karena kan tadi salah satu fungsinya simple present itu untuk menyatakan aktivitas yang udah berlangsung dari lama, tapi sekarang juga masih gitu ya. Makanya Mm-mm. since. Gitu. Misal I stay in Jakarta since 2023. Aku tinggal di Jakarta sejak 2023, berarti sekarang juga masih. Hmm. And then ada already. Already ini artinya sudah. And then yet ini belum.
biasanya di kalimat negatif. Yet itu bisa juga artinya kayaknya lebih tepatnya namun deh. Namun, Mm-mm. Oh, oh, enggak. Kalau di sini artinya belum. belum, Miss. Ini. Tapi biasanya untuk di kalimat negatif. Jadi contohnya gini. I have not finished my homework yet. Nah ini. I haven't Oh, finished my homework yet. Jadi aku belum menyelesaikan PR-ku. hmm. Sama misalnya gini, ada pertanyaan, eh have you dinner kayak gitu ya, misal katanya gitu, itu kan jawabannya mungkin not yet kayak gitu ya. Benar. Hmm. Betul, betul. Oke. Alright, terus ada juga di sini just. Just itu artinya baru saja. Terus ever. Pernah, never, tidak pernah. Ini sering ya kita ketemu ever, never. And ada Mm-mm. recently, lately, atau baru-baru ini, akhir-akhir ini. Misal apa ya? Recently, many protest around Indonesia. Tuh, Banyak banget baru-baru sedikit. ini banyak protes atau banyak demo di Indonesia. Bisa. Oh, around di sini artinya apa, Miss? Oh, tadi enggak ya, gantiin. Oke, Sekitar ya, misalkan. in Indonesia ya. Hmm. Terus so far, up to now, sejauh ini, sampai sekarang, ini artinya sama aja. So far, sejauh ini, up to now, sampai sekarang, until now, itu juga artinya sampai sekarang. Kalau kayak tadi, misalnya, rumahnya Miss itu kayak deket atau enggak, itu jawabannya so far gitu, Miss. Atau far, far aja. eh Jawabnya kalau mau lengkapnya, for. Oh, it is far. Oh, ya, ya, Miss. Ini Pakai kalimat ini. lengkapnya, it's for. Present tense. Yes, that's right. Oke, oke. Ini yang paling hafal tuh cuma present tense sama past tense. Terus untuk present continuous sama ini loh, Miss. Apa satunya lagi itu? Nah, itu agak sedikit sih, tapi ya dikit-dikit ingat kayak gitu loh. Disirin kan berarti baru dapet ini aja kan, simple present, simple past, continuous, sama ini, perfect ya, 4 ya. Nggak ada. Present continuous, past tense, terus eh iya present tense, past tense, perfect continuous sama ini perfect. Kalau yang past experience itu enggak ya, Miss? Itu gabungannya pasti ya, past tense ya. Yang mana? Yang past experience. Iya, itu past experience itu simple past tense. Oh, itu jadi gabungannya ya. Iya, itu temanya, judulnya itu past experience atau pengalaman Oh, masa lalu. Experience oh, tenses yang dipakainya adalah simple past tense. simple past. Cuman tapi dia tuh menggunakan verb tiga gitu, Miss. Apa Iya, ya? Oh iya sih. benar? Nah, verb tiga. Bedanya menggunakan verb tiga kalau pas experience. Iya. Past experience pakainya verb 2. Oh ya, tapi kemarin di rumus ini, Miss, verb tiga, non verbal. Oh, itu non verbal. Oh, berarti kalau non verbal tuh tetap verb tiga. Iya. Hmm. Bukan non verbal, pasif. Oh ya, pasti maksud itu loh. Passive voice. Kemarin Iya, kan sempat bahas itu ya, Miss ya, pas iya, experience pas, tapi. iya, Oh, experience yang pasif. Tuh. oke. Iya, kemarin di sana tambahin pasif karena memang si Sirin kan udah dapet simple past-nya tuh. Mm-mm. Kalau ngulang lagi kayaknya si Sirin juga udah jago gitu. Simple Mm-mm. past, simple past. Jago. Terkadang lupa. Oh, kirain tuh ini sendiri, Miss. Ternyata tuh kayak gabungan gitu ya. Oke, oke. Bunga gitu. Oh, Right, lanjut ya. mm-mm. Nah, ini dia formulanya. Boleh dibaca dulu itu sudah. Oke, present perfect tense formula yang verbal itu rumusnya positif subject plus have or has verb 3, negatif subject plus have or has plus not plus verb 3, dan interrogatifnya has or
have or has plus subject plus verb 3, and then nonverbal positif, subject plus have or has plus been plus complement of sentence, adjective, noun, or adverb. Negative subject plus have or has not plus been plus complement of sentence, and then interrogative has or have or has plus subject plus been plus js. Done, miss. Ya, alright. Kelihatannya kayak panjang, tapi sebenarnya nggak sepanjang itu kok. Buat Sebenarnya dilihat nggak, kayak kereta. iya, sebenarnya nggak sepanjang itu kok, Sister Rin. Nah, ini tadi Hmm. ya. Jadi, kalau yang present itu kan kita pakai present. Kita pakai verb 1 ya. Mm-mm. Kalau pas, itu Bab pakainya dua, verb 2. Ya, nah kalau yang present perfect, kita pakainya verb 3. bab tiga. Ya, Itu kalau itu sama kena ini ya sih. Oh, continuous itu verb ing, oh, beda lagi ya, ya ya kalau tahu miss. continuous verb ing, Verb betul. ing. Gitu. Ini dia formulanya. Untuk yang positifnya, subject, have, atau has, verb 3. Sisrin pernah dapat nggak pembagian have sama has? Belum miss. Oke, jadi ini. Mana ya? Kita pindah ke sini dulu deh biar lega. Hmm. Oh, pembagiannya adalah, masih ingat nggak sih Sisrin pronoun ada apa aja? Ini ayu, we, they, she, he, it. Kalau itu di luar kepala, miss. Katanya harus apa? Wah, karena itu dasarnya banget harus. Hmm. Oke. Nah, ini pembagiannya. Have, I, have. they, iya. Hmm. Set. Yang I, you, we, they itu pakainya have, verb auxiliary-nya. She, he, Hmm. it itu pakainya has. Okay, has. Hmm. Alright. Sudah ini aja. Hmm. And has have di sini itu dia bukan sebagai verb, dia itu posisinya adalah auxiliary. Nanti si Reren boleh cari tahu sendiri aja ya auxiliary itu apa. Karena Hmm. akan ini, pokoknya posisinya di sini has sama have dan ini harus ada di simple di present perfect tense. Has atau have. Hmm. Pembagiannya kayak tadi. Kalau yang Ayu Dewi pakainya have, kalau she he it pakainya has. Untuk yang positifnya ini have atau has tergantung subjeknya pakainya verb 3. Misal contohnya mau bilang aku ini deh yang tadi ya. Aku Hmm. sudah tinggal di sini for 10 years. Gitu. Oke. Di sini subjeknya mana, Sister Ririn? Subjeknya I, miss. Oke, I. Ini sebagai Ah, have itu sebagai ini auxiliary. yes, auxiliary. Lift. Live itu verb. Oke, Verb 3 ya. 3, that's right. I have lived here for 10 years. Gitu. Hmm. Gitu. Ini pakainya verb 3. Selalu verb 3. Berarti kalau Oh. misal negatifnya gimana, Sister Ririn? Negatifnya itu berarti I have not lived for 10 years. Kalau Not, itu verb 2 ketiganya sama ya, Miss, tetap ya. apa itu? Live.
Lift itu verb satunya ini. Lift. Verb duanya sama verb Duanya tiga lift sama. sama. Hmm. Interrogatifnya berarti Interrogatifnya itu berarti have I lived here for 10 years? yes, that's right. Have I lived here for 10 years? Gitu. Hmm. Oke, oke. Itu kan ada, terkadang tuh ada head, Miss. Head. Oke, sudah? Ah, ya. Nge-lag, Miss. Tadi. Like dulu nih. Nah, ini Mm-mm. masih enggak? Udah nggak, Miss. Enggak ya, oke. Apa Mm-mm. gimana Zaren? Tadi kan biasanya kayak ini ya, kayak head. Head itu ini ya, verb berapa, Miss, kalau head itu? Had itu verb Kan, 2. verb duanya have. Iya, tapi kalau misal yang had itu posisinya bukan sebagai auxiliary dia. Misalkan gini, I I had an apa ya? I had take a shower atau Oh, I gini, I had a cat. Misalkan gini, had. Heeh. jadi aku punya kucing, tapi ini tuh dulu gitu. Ini Oh, masuk ke past. Karena had ini oh, adalah iya, kalau misal yang present gini, I have a cat. Itu kan artinya aku sampai sekarang nih masih punya kan mm-mm. kucingnya. Ini Hmm. present nih. Hmm. Kenapa nggak pakai was aja, Miss? Oh, ini. Hmm? Heeh. Kan Kenapa? ini pas toh. Kenapa nggak pakai was? I was a cat. Heeh. Kenapa enggak coba diceritain artinya gimana? Aku dulunya kan, Miss kan dulu ya, Miss. Iya, Aku aku dulunya. dulunya seekor kucing jadi. Oh, oh iya, aku lupa. Aku dulunya, oke oke. Kalau heading tadi apa, Miss? Aku dulu ya, dulunya mempunyai. Ya, dulunya mempunyai. Ini tuh pas yang verbal Ririn. Kalau ini yang Oh, non verbal masih inget nggak? ingat, ingat, Miss, ingat. Oh iya, iya, aku lupa. Soalnya ini kan keduanya dari have, ya kan? Betul. Oke, ini yang verbal, ini yang Nah, non-verbal. Aku betul. dulunya seorang suci. Tuh. Jadi aja. Reinkarnasi. Ah, Tuh. berarti nanti PR ku ini ya, Miss, nyari ini ya, auxiliary itu apa gitu ya? Ya, auxiliary itu apa? Model auxiliary atau, ya, model auxiliary. Auxiliary. Cari aja auxiliary. Oh, auxiliary. Oke, oke. Oke, itu ya. And then sekarang kita ke yang nonverbal, Sister Ren. Ada subject, have has, ini ikut, tetap ikut have has-nya. Ditambahin being. Hmm. Selalu ada being-nya. Habis itu complement of sentence. Ini juga sama. Subject, have has, tinggal tambahin not. Being-nya Not. ikut, selalu ikut untuk yang di nonverbal. Kemudian diikuti Hmm. sama CS. Interrogatifnya masih sama formulanya, tinggal have has-nya taruh depan, diikuti subjek, been-nya tetap ikut di sini, terus diikuti complement of subject. Pin itu artinya apa ya, Miss? Been itu dia di sini sebagai pembantu bisa dibilang. To Ini be bukan? bukan sebagai to be. Ini tuh gini sih Ririn, kan syaratnya present perfect tense itu setelah Mm-mm. have sama has harus ada verb 3. Nah, si bin ini adalah dia sebetulnya adalah verb 3 untuk memenuhi syarat supaya tetap ada verb Oh, 3-nya. oh Tuh, gitu. yes. Tuh, Hmm. gitu. Jadi binnya tetap ikut kemana-mana. Misal Oke. contohnya kalimatnya gini. Aku pernah ke Bali. I have been to Bali.
I-nya sebagai apa, Sister Ririn? Hanya tuh subjek. Oke, have-nya? Have-nya tuh auxiliary, B-nya tuh sebagai verb 3. Oke, Itu tuh Bali itu sebagai noun. iya betul. Hmm. Berarti Gitu. bin itu sebagai pelengkapnya aja ya, Miss ya? Iya, betul. Oh, sebagai pelengkap. I see. Tak kira ini, Miss, apa? Yang nanti ketiganya, oh ini ya, I have lived. Oh ini kalau kalau verbal, kalau non verbal tetap ikut. Betul. Karena verbal harus ada ketiganya. Di sini bin itu dia sebagai posisinya adalah past participle. Hmm. Kalau misal ini, Miss, misal kata-kata yang non verbal tapi ada verb tiganya, itu ada nggak ya kira-kira? Enggak, Nggak ada ya? enggak ada. Oh, Karena spesifik. kalau ada kalau ada verbnya jadinya malah jadi kalimat verbal. Kan ada Hmm. aktivitasnya. Mm-mm, deh. Oh iya iya verbal itu ada aktivitasnya. Betul. Coba yang ini Rere negatifnya gimana? Itu negatifnya berarti I have not been to Bali. Nah, kemudian interrogatifnya, Interrogatifnya have I been to Bali? I've been to Bali. Hmm, Hmm. Okay, any questions so far? no meals. Sure. Understand, understand. Oke, Proceed. di sana dulu ya. Iya. Alright, lanjut. Nah, ini sampel, ada sampel si Ririn, boleh dibaca sih. Oke, ini bacanya example atau sample, Miss? Example. Example ya, tapi ya. Example, number one verbal, positif. She has finished. Ini bacanya finished atau finish nih? Finished. Ada bunyi D-nya. Finish. Oh, tak kira finished enggak ya? Finish gitu. She Finished. has finished her homework. Negatif, they have not seen that move. Interrogative, have you visited Bali? Non-verbal, positif, I have been happy lately. Negative, he has not been a teacher. Interrogative, has she been, has she been at the office? Oke, itu dia. So, yang ini, Sis Ririn, coba yang pertama. She has finished her homework. Kalau dibikin negatif, jadi gimana, Sis? Negative, she has not been finished her homework. Oke, kalau interrogatifnya? Interrogatifnya berarti has she, ya, has she finished, has, has she finished her homework? Oke. Kenapa ini pakainya has, Sis Ririn? Pakai has karena subjeknya sini. Yes, that's right. Oke, yang kedua, they have not seen the movie. Ini artinya apa nih, Sis Ririn? Mereka tidak menonton film itu. Ya, Eh, mereka tidak uh, pernah. oh, mereka tidak pernah menonton film itu. Iya, that's right. Berarti kalau misal positifnya, Positifnya mereka mereka tidak pernah nonton. Positifnya ini berarti ini they they have seen that movie. yes, that's right. They have seen that movie. Kalau interrogatifnya, Have they seen that movie? that's right. Oke, yang ketiga, have you visited Bali? Apa tuh artinya? Pernahkah kamu mengunjungi Bali? That's right. Kalau positifnya jadi gimana? Positifnya berarti you have visit Bali. Oke, kalau ini dibacanya ada bunyi ed-nya sih, Ririn. Visited. Visited. Oh, kayak susah ya, Miss.
Ada yang Iya, VCT, terus ada iya. yang Jadi finish. di ending itu ini babnya ada sendiri, cuma di speaking partner kan nggak dibahas, nggak ada materinya. Jadi di ending itu ada yang memang dibacanya ed, ada yang dibacanya cuma gitu doang, ada yang justru dibacanya t gitu. Oke. Nah, ini adanya di kelas pronunciation kalau di bahasa Inggris. Cuma aku lupa. Pronunciation. Iya. Mungkin di next pertemuan bisa ini, Miss. Mungkin di pertemuan ketiga, maksudnya bulan ketiga atau apa gitu. Iya, sebenarnya nanti ya kalau ada ini kosong ya, kalau Mm-mm. ada Mungkin space. pas mini exam, exam. Iya, tuh. Oke. Oke, next. So, ini kalau negatifnya gimana sih, Ren? Negatifnya itu berarti you 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 have not visited Bali. Kalau interrogatifnya? Ini interrogatif nih. Have you visited Bali? Oh iya, Sana kamu. oke. Iya, iya. Alright, ini yang non-verbal, Sis Rin. I have been happy lately. Apa tuh artinya? Eh, aku pernah, aku ini aku telah, ini artinya telah atau sudah ya? Telah kan? Aku telah bahagia akhir-akhir ini. Yes, that's right. Aku have been, pernah. Oh pernah, aku pernah bahagia. Oh, oke. Aku Hmm, pernah bahagia akhir-akhir ini. Tadi have artinya apa nih? Pernah, pernah. telah, Iya, eh, lebih ke pernah. Kalau pernah sudah, enggak. iya, pernah, sudah bisa. Sesuatu yang sifatnya pengalaman gitu. Udah pernah, Oh, telah, aku nggak pernah tahu. bahagia akhir-akhir ini. Oke, alright. Kalau misal negatifnya, Negatifnya berarti itu I have not been happy lately. that's right. Interrogatifnya, Interrogatifnya have I been happy lately? exactly. Yang negatif, he has not been a teacher. Apa tuh artinya? He has, dia been, dia ini, dia pernah, dia pernah ini, pernah jadi seorang guru. Ada note-nya di sini? Oh, dia tidak pernah jadi seorang guru. Yes, dia tidak pernah menjadi seorang guru. Dia Kalau tidak. positifnya berarti. Ini jadinya nggak ada ya, Miss? Tiba-tiba kita kayak ngasih kata-kata jadi gitu ya. Iya. Oke, oke. Susah ya gitu, Pak. Ah, positif ya, Miss? Mm-mm. Positifnya berarti he has been a teacher. Oke, interrogatif. Has he been a teacher? Alright. Kenapa di sini pakainya has, Sister Reren? Karena subjeknya he. That's right. He is pakai has. Yes, exactly. Interrogatifnya, Sister Reren. Untuk indikatifnya has, oh, yang mana? Yang ini, udah belum? Oh, ini. Sudah. Oh, sudah, oke. Lanjut ke yang ketiga berarti. Has Oke. she been at the office? Apa tuh artinya? Has he, apakah dia sudah di kantor? Oke. Kalau misal positifnya, Positifnya berarti ini. She has at the office. Sorry. It means she has been at the office. oke. Kalau negatifnya, Negatifnya berarti she has not been at the office. that's Ini right. benar ini artinya. Dia sudah di kantor gitu. Lebih ke pernah sih, sis. Berarti dia pernah di kantor gitu. Apakah Iya. pernah? Apakah dia Oh, pernah ke kantor gitu? apakah dia pernah ke kantor? Dia pernah ke kantor. Oh. Alright, any questions, Sister Ririn? For no, no, Miss. Oke, yang present perfect ini challenge-nya di mana, Sister Ririn? Challenge-nya mungkin pas aku ketika lihat formulanya aja sih, Miss. Kayak, oh gini ya, gitu loh.
Oke, tapi Tapi sabar setelah praktek ya, ya setelah oke oke praktek. aja. Cuman mungkin kalau pas kayak praktekin, misal aku kayak bicara sendiri, misal bicara gitu, misal oh ini harus pakai ini nih rumusnya nih, kayak apa ini, misal ini apa present perfect nih, formalnya harus nyusun katanya tuh loh. Nah itu mungkin kayak bingung. Oke, oke, I see, alright. Coba sih Ririn pakai bikin present perfect yang subjeknya itu it. It, Iya, ini kan di sini belum ada nih yang subjeknya it ya dari tadi. oh, Coba. belum. Nah ini sih udah yes it. Berarti it has it ini. Ah, buku itu. Oh ini. It it has a book. Buku itu di atas meja, misalnya. Oh, itu buku itu di atas meja itu lah ini ya, Miss. Ini ya aku buat yang apa? Verbal atau? Boleh verbal, boleh kan verbal. Oke. Cek Miss, nah aku udah mau nyusun kata-kata aku. Ya ampun. Ini challenge sih menurut gue kalau nyusun kata-kata. Buku itu berarti it has it has, oh no no no, book berarti book its book has been its book. Mungkin ini ketiganya enggak, ketiganya jadi misal aku bingung. It dia tuh sih baju itu robek, misal ini Miss, coat has uh, broke, baju itu robek rusak. It has, Ini langsung clothes atau it's clothes ya Miss, it has clothes. nggak perlu disebutin lagi clothes-nya. Oh, it has broke, itu rusak gitu kan ya. Ini. Iya kan nggak Iya, masa ya jadi Miss, itu tapi bukan rusak. broke sih Ririn. Iya, karena kita kan harus pakai verb 3 nih. Mm-mm. Ya, Ketiganya broke broke, ini bukan verb 3. broke, Iya, apa eh tuh verb 3-nya? apa kemarin aku lupa sih Miss, broke wait. Broken, Yes, that's right. broken It berarti has. ini apa. Miss, berarti it has broken, itu berarti ini ya, Mm-mm. dia rusak, dia sudah rusak, apa itu yang rusak. Iya. Ya, bet- Terus dikira apa kata-kata aja apa ya bisa Miss? something karena kan itunya it kan Ah, mana? oh berarti nggak perlu nyebut ya, it has broken itu rusak, atau mungkin it has, misal kalau mengatakan ini Miss, it itu kan bisa benda kan, berarti kalau mengatakan uh, its car, it has car broken itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau misal mau pakai, karena it ini kan dia sebagai kata ganti ya sis ya. Jadi Mm-mm. kalau misal ada nama bendanya, kita nggak perlu ada it lagi. Misal the clothes Has gitu ya. is broken. Nah, maksudku gini nih, berarti kan nggak usah pakai, misal kalau nggak pakai it, berarti Jadi pakai udah ini nggak ya. perlu ada it lagi. Oh, bisa langsung kata benda gitu kan ya. Oh, Berarti kayak misal the book has buku, the book has read. Buku itu sudah dibaca. right. The book has read. Lah, ini the book. Tapi kalau has read ini nggak bisa sih Ririn. Jadinya has been read.
Ini ya, pakai ini ya, pakai nonverbal Betul. ya, has Tapi been buku read. itu kan dibaca ya. Kalau misal the book has read itu jadinya buku telah membaca. Oh, the book has read ya, buku telah. Tidak bisa. Buku telah Oh, membaca. berarti ini masuk nonverbal ya, Miss? Iya, bukan nonverbal nanti masuknya pasif, tapi ada formulanya sendiri. Bukan Oh, ya, ya, ya. ya. Buku itu dibaca oleh dia gitu mungkin ya. Betul. Um, atau mungkin kayak ini ya, apa? The car has broke. It has broken kayak gitu ya. Mobil itu rusak. Ya, bisa. Sudah rusak. Um, Betul. itu berarti verbal ya, Miss ya? Betul. Yang buat Iya. non-verbal ini loh, kayak susah gitu loh. Yang buat ini, misalkan it has been there since yesterday. Misal Dia, kita, misal kita ngelihat ada mobil siapa gitu ya parkir depan mm, rumah. Terus kita bilang like Miss. yesterday itu udah ada di sana tuh mobilnya dari kemarin. Ngelag, Iya, nge-like Miss. Ya. masih ngelag, Enggak udah. masih selesai ngelagnya. Enggak udah. Oke, alright. Nah ini contohnya untuk yang nonverbal sih, Ren. Misalnya kita Oh, ngelihat gitu ya, ada mobil lagi parkir depan rumah kita nggak tahu tuh mobil siapa, terus ngomong nih ke orang hmm. tua atau ke kakak, it has been there since yesterday. Mobil itu udah di sana dari kemarin, itu udah di sana, it has Oh, been there tanpa since menyebut yesterday. ini ya bendanya ya, Miss berarti. Hmm, betul. Hmm. Atau kalau misal mau nyebutin mobilnya, berarti kita nggak perlu pakai it lagi. Jadinya the Pakai ini the car car. has been there since, Iya, sebenarnya pakai ini langsung bendanya aja ya, Miss. The iya. car, eh, the car. Ah, ini oh ya sih itu bukan kegiatan menjelaskan ini ya, soalnya menjelaskan posisi mobilnya ya. Oke, oke. Stimulus. Oke, alright. Lanjut. Nah, ini ada beberapa irregular verb siseren dari yang verb satu, verb 2, sama verb 3. Boleh dibaca dulu deh sama artinya. Oh, ini Miss masih belum ganti. Nah, Belum nggak? udah. Tabel irregular verb atau kata kerja verb satu. Eat, ate, eaten, artinya makan. Go, went, gone, pergi. Read, wrote, written, menulis. See, saw, seen, melihat. Take, took, taken, mengambil. Speak, spoke, spoken, berbicara. Pick, broke, broken, memecahkan atau memutuskan. Choose, chose, chosen, memilih. Drive, drove, driven, mengemudi. Drink, drunk, drew, minum. Play, flew, flown, terbang. Give, Ini gave, tuh drink, drink, drunk siseren dibacanya. gimana nih? Drink, drunk, Iya, drew. tulisannya kan drink, drunk, drunk ya. Tapi dibacanya ada drink, drank, drunk. Gitu. Berarti itu bacanya gini nah. Drink, drink, drew. Emang aku tahu di situ. Aduh ya. Bahasa Inggris tuh susah ditebak. Sampai menangis satunya gitu. Ya Allah. Aduh. Berarti itu drink, drink, drink. Sampai menangis. Itu berarti drink, drop. Gimana tadi, Miss? Drink, drink, drink. Ini dibacanya drink. Drink, drink, Iya, drunk. drink. Oh, drunk. Oke. Tahu-tahu drink, drunk.
Drink, river, drink, drank, drunk. Oke, Yeah, berarti that's A. right. Drink, drink, drunk. Oke, Miss. Tadi saya memang, kalau fly, flew, flown ya, Miss ya. Ya, ini benar. Fly, flew, flown. Terus give, gave, given, memberi. Know, knew, now, knew, known, mengetahui. Sing, sang, sung. Ini benar nggak, Miss? Yang ini Si, sing, sang, sang. oh, sing, sang, sang. Si, sang, sang. Bernyanyi. Bikin, bikin, bigun, memulai. Yes, that's right. Sing, sang. Ini kan polanya sama ya. Sing, sang, sang. Mm-mm. Drink, drank, drunk. Sing, sang, sang. Hmm. Oke, Miss. Ini bikin, bigan, bigun bacanya, Miss. Begin, begin, began. Oh, bikin, bikin, bigan. Bikin, bikin, bigan. Oke. Terus, ya ini Began. loh. Salahnya nanti misal kalau bicara sama orang ya, kalau nyebutnya udah itu loh, drangnya tuh loh, drang ya harusnya. Drang. Drunk. I has drang. Iya, Enggak. I drunk. has drang. Iya, drunk. Drunk ini juga bisa diartikan sudah minum, bisa diartikan juga sudah kayak mabuk gitu loh, yang mabuk berat. Istilahnya juga Oh, drunk. drang, drang. I drink, drink. Oke, alright. Lanjut. Oh, ini sudah selesai. Cus ini, ya Any cus question, ini Sister Miss. Rin? Abis ini ada pertanyaan Ah, praktisnya cus aja. ini berarti memilih ya. Perasaan kayak ada kata lain selain cus deh, Miss. Kalau memilih itu nggak ada. Sinis itu pilihan ya, cuman cus aja ya. Mm-mm. Choose, Oke, memilih. Understand Mills. Adakah ini choose, chose, chosen? Oke. Okay. Question number one, Sister Ren. Have you ever cheated on an exam? Cheated, cheat menipu. Cheated itu curang. Oh curang. Have you ever cheated on an exam? What is Mm. that exam, Miss? Exam itu ujian. Oh, yes, I ever. Okay. Yes, I have ever, Miss. When when I was uh ini sekolah, itu apa? Mm-mm. Studi. Okay. Iya, aku pernah. Okay, I see. Alright. Kalau misal mau bilang ketika aku masih sekolah, kita bisa bilang gini, Sister Ren. When I When was I a student, ketika aku masih oh stud siswa. oh siswa, oke. Okay. When I was student. When I was a student, ketika aku masih siswa. Atau mungkin kalau siswanya disebutin gitu ya, exact Hmm. sekolahnya pengen ketika aku masih SMA, when I was a senior high school student. Hmm. Okay. Next question. What movies have you seen in the last 3 months? What movie have you seen in the last 3 months? Film apa yang sudah kamu ini ya, yang pernah kamu lihat di 3 bulan terakhir? 3 bulan terakhir, Hmm. nothing miss. Aku belum lihat ini sama sekali. Not yet. Never, never. Tidak. Okay. Never. I see. You haven't watched any movie in the last 3 months. Yes. Okay, next question then. Have you ever fall asleep while taking a bath? Pernahkah kamu tertidur ya? Yeah, Tertidur, that's right. tertidur will taking a bath di Mm-mm. dekat tempat mandi ya, kamar mandi atau? Right. Taking a bath itu ketika lagi mandi. Nothing miss. I think uh, very weird, sangat aneh. Oh, oke. Biasanya yang ketiduran kalau mandinya di bathtub gitu loh, Sister. Itu. Lah, oh, kalau di beta mungkin mungkin ya, miss. Tapi kalau pakai shower kan nggak mungkin Iya. kan tidur langsung gini.
Oke, iya Oh sih, iya, Peggy ya, pet. nggak kalau mandinya pakai shower, pakai gayung nggak mungkin ya. Gak mungkin kan kita ada cerita. I never. Wow, agak nge-lag ya akhir-akhir ini nih sudah Iya, mau Miss. selesai. Have you ever met celebrity, Sister Ren? Met celebrity? Nothing, Miss. I don't know. And I'm not interested for Ah, meet for celebrity. I see, I see. You are not interested meet celebrity. Not interested. Hmm. I see. Alright. It's already 6:59, Sister Ren. Sudah jam 6:59. Iya, So probably we have cepat sekali. class ya. Tidak terasa. Kalau belajar tesis itu kayak cepet gitu Miss waktunya. Iya, kalau misalnya yang praktis-praktis berasa lama ya, Sis ya. Tapi kayak melatih speaking juga sih Mhm. sebenarnya. Iya, karena Gitu kan tuh. teori gitu ya. Kalau misalnya kebanyakan Mm-mm. belajar grammar terus, takutnya malah speakingnya nggak ini soalnya. Oh, benar-benar. Ya, oke deh kalau gitu, Sis Rin. Thank you so much for coming today. Besok Oke, kelas lagi. besok masih See you ketemu. tomorrow, Sister See you Rin. tomorrow. Thank you very much, Anna.